Dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad pernah berkata, bahwasanya ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya, kecuali cicak, karena sesungguhnya cicak itu menghembus-embuskan api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau menyatakan, dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Dalam hadis tersebut bisa digambarkan bahwa cicak justru setengah mati berusaha merayap mendekat dan meniup api agar kobaran api membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibat keberpihakannya yang justru ingin ikut membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam, cicak pun dianjurkan untuk dibunuh. Anjuran untuk membunuh cicak pun terdapat di sejumlah hadis. Misalnya hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh tokek. Beliau menyebut hewan ini dengan hewan yang fasik. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama, dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Tapi di balik banyaknya hadis yang menyebutkan membunuh cicak akan mendapat pahala, tentunya membuat kita sedikit bertanya-tanya, benarkah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyuruh kita melakukan itu? Padahal dalam sejumlah riwayat hadis yang lain tergambar jelas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi binatang. Salah satunya hadis yang diriwayatkan Abu Isa Muhammad ibnu Saurah al-Tirmizi. Rasulullah pun pernah bersabda yang artinya, Tuhan yang Maha Penyayang memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang penyayang. Jika kamu menunjukkan kasih sayangmu pada mereka yang ada di muka bumi, maka di surga dia akan menunjukkan kasih sayangnya kepadamu. Tapi mengapa hewan kecil sejenis cicak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begitu kejam? Sebelum kita melakukannya, ada baiknya kita telaah lebih dalam. Dilansir dari nu.or.id, cicak yang dianjurkan dibunuh yakni merupakan cicak yang dapat mendatangkan penyakit, atau ditegaskan oleh Imam An-Nawawi sebagai al-hasyaratatul mu'ji. Artinya, para ahli bahasa mengatakan bahwa cicak dan tokek belang adalah satu jenis, sedangkan tokek belang merupakan jenis cicak yang besar. Para ahli bahasa sepakat bahwa cicak merupakan binatang yang menyakiti. Bentuk jamaknya adalah ausiak dan wasgon. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menganjurkan untuk membunuhnya karena ia merupakan salah satu hewan yang bisa membuat sakit. Dari penjelasan An-Nawawi ini tergambar jelas bahwa kata ausyak dalam hadis tersebut sama sekali tidak untuk cicak-cicak yang hidup damai di rumah-rumah kita. Kedua, mengapa diberikan kebaikan atau hasanat bagi pembunuhnya dengan pukulan-pukulan tertentu? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa anjuran membunuh jenis cicak dalam hadis itu karena ia dapat menularkan penyakit. Menurut An-Nawawi, anjuran untuk membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit. Adapun sebab banyaknya pahala yang akan didapatkan saat membunuh dengan sekali pukulan dan seterusnya adalah anjuran untuk membunuh secepatnya dan memusatkan perhatian serta menjaga pembunuhnya, karena jika membunuhnya dengan beberapa kali pukulan ditakutkan lolos. Di balik banyaknya hadis yang memerintahkan kita untuk membunuh cicak, namun perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja menciptakan sebuah makhluk tanpa ada suatu manfaat di dalamnya, nggak terkecuali cicak sekalipun yang digolongkan hewan fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Meski dipandang hewan yang kotor dan membawa bakteri, namun faktanya seperti dilansir dari grid.id, cicak memang bisa mengurangi populasi nyamuk khususnya di rumah. Tak hanya nyamuk, serangga seperti lalat buah dan laba-laba juga menjadi makanan utama.